Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara warga HKBP Mampang Perapatan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kerja selama tengah minggu pertama ini? Berharap baik-baik saja. Di tengah minggu ini, Rabu 2 Juli 2025, setelah kita sibuk dari pekerjaan rutin dan akan istirahat sebentar lagi, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan sesuai dengan bacaan malam Almanak AKBP 1 Tesalonika 2 ayat 1-12, khususnya di ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami, maka kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Kebaikan hati tanda rahmat Tuhan. Untuk banyak orang akhir-akhir ini, kehidupan terasa seperti perlombaan tak berujung yang dikendalikan oleh algoritma dan kecepatan. Dunia mendorong kita untuk serba instan, respons cepat, dan pencitraan digital yang sempurna. Tapi dalam kecepatan itu, mudah sekali kehilangan sentuhan manusiawi, yaitu kehangatan, empati, dan kejujuran hati. Antara sesama yang berdekatan, tidak ada interaksi, bagaikan kerumunan robot. Masing-masing punya profil, tetapi tidak berdampak kepada sesamanya. Hal seperti inilah yang hendak diobati Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Ditunjukkan bahwa pelayanan sejati bukanlah soal performa atau pencapaian, melainkan ketulusan dan kasih. Ia dan rekan-rekannya datang bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan Allah yang menguji hati. Dalam pelayanan mereka tidak ada tipu daya, maksud tersembunyi, atau kepura-puraan. Mereka hadir dengan kelembutan seperti ibu yang mengasuh anaknya. Inilah kekuatan kebaikan hati, bukan keras dan memaksa, tetapi lembut dan menyentuh hati. Jika hari ini kita dikelilingi oleh kecanggihan teknologi dan kehidupan yang nyaris otomatis, maka kebaikan hati menjadi anomali yang paling dirindukan. Seseorang yang hadir dengan tulus, memberi waktu tanpa agenda tersembunyi, atau menunjukkan perhatian tanpa syarat, menjadi seperti oase di tengah padang yang kering. Paulus tidak hanya mengajar jemaat dengan kata-kata, tapi juga membagikan hidupnya. Ia merangkul mereka dalam relasi yang sejati dengan kesediaan untuk menderita, bekerja keras, dan menjaga integritas. Di zaman ini, keaslian hati mudah terkikis oleh tekanan untuk tampil dan diterima. Namun, kebaikan hati yang lahir dari rahmat Tuhan tidak membutuhkan panggung besar. Ia hadir dalam kesediaan mendengarkan, memaafkan, menguatkan, dan berjalan bersama orang lain dalam kasih. Inilah wujud rahmat Tuhan yang bisa menyentuh dunia modern, nyata, rendah hati, dan penuh kasih. Itu sebabnya kebaikan hati bukan sekadar nilai moral, melainkan refleksi dari kasih Allah yang hidup dalam kita. Ketika Paulus menyebut bahwa mereka mendorong, menghibur, dan menasihati jemaat seperti ayah kepada anak-anaknya, ia sedang menunjukkan pola hubungan yang membentuk karakter, bukan sekadar memberitahu. Kebaikan hati menciptakan ruang aman bagi pertumbuhan, memberi napas baru dalam dunia yang kerap membuat orang merasa tidak cukup baik. Di tengah hidup yang terhubung secara digital, namun sering kosong secara emosional,
Kita dipanggil untuk menjadi kehadiran yang menyembuhkan. Bukan dengan kemegahan, tapi dengan ketulusan. Bukan dengan suara keras, tapi dengan keteguhan hati. Karena rahmat Tuhan itu bekerja melalui kita, melalui tangan yang melayani, mulut yang memberkati, dan hati yang penuh kasih tanpa pamrih. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP dan buku ND nomor 467 ayat 1 dan 4. Ku memuji anugerah-Mu. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Sai papulik rohanami, gabi panguludiho, asa marsahalahami, lama katidakkanho. Ingonanmu rohanami, tondimi manggohii. Papedoho malunami, gabeulaulami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami hidup dengan hati yang tulus dan baik di tengah dunia yang penuh kepalsuan dan kecepatan, sebagai cerminan kasih dan rahmat-Mu. Amin. Shalom.